Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi sedikit ilmu mengenai mandi wajib. Sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan benar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi wajib merupakan salah satu syarat untuk membersihkan diri dari hadas besar. Mandi wajib tidak hanya sekedar mengalirkan air ke seluruh tubuh, tetapi juga harus memperhatikan beberapa aspek penting agar mandi tersebut sah. Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi yang diwajibkan atas setiap muslim setelah terjadi beberapa hal, seperti bersetubuh, mimpi basah, atau haid. Namun, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan mandi wajib kita tidak sah. Antara lainnya adalah, yang pertama, tidak mengguyur air ke seluruh anggota tubuh. Saudaraku, dalam Islam, mandi wajib bukan sekedar membersihkan tubuh dari kotoran fisik, tetapi juga merupakan simbolisasi pembersihan diri dari hadas besar. Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bagian tubuh terkena air, setiap helai rambut, setiap lipatan kulit, dan setiap bagian yang mungkin tersembunyi. Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat menyebabkan mandi wajib tidak sah, yang berarti bahwa seseorang masih berada dalam keadaan hadas besar dan tidak dapat melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang membutuhkan suci dari hadas besar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Sahabat beriman, ketika seseorang dalam keadaan junub, mereka diwajibkan untuk mandi yang mencakup proses membersihkan seluruh tubuh tanpa terkecuali. Mandi ini harus dilakukan dengan niat yang benar dan dengan menggunakan air yang suci. Prosesnya harus memastikan bahwa setiap bagian tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki, termasuk area-area yang sulit dijangkau, harus terbasahi air. Tidak boleh ada bagian yang terlewat, termasuk di balik telinga, di bawah kuku, dan lipatan-lipatan kulit. Bagian dari menjaga kesucian diri yang diperintahkan dalam Islam, yang tidak hanya penting untuk kebersihan fisik, tetapi juga untuk kebersihan spiritual. Mempersiapkan diri untuk beribadah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan cara yang halal dan suci. Mandi wajib adalah salah satu cara untuk menghormati tubuh yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menjaga hubungan yang baik dengannya melalui ibadah yang khusyuk dan bersih. Selanjutnya yang kedua, tidak menggunakan air bersih dan suci. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman dan menggunakan air yang bersih dan suci untuk mandi wajib adalah esensial. Air yang digunakan harus bebas dari najis dan kotoran lainnya yang dapat membatalkan kebersihan. Hal ini tidak hanya mencakup najis yang kasat mata, tetapi juga najis yang halus seperti bau, warna, atau rasa yang berubah karena tercampur dengan zat lain. Air yang suci tidak hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga membantu dalam proses penyucian spiritual. Sahabat tercinta, ketika seseorang dalam keadaan junub, mereka diwajibkan untuk mandi dengan air yang suci untuk membersihkan diri sepenuhnya, termasuk area-area yang tersembunyi dan sulit dijangkau, dibasahi dengan air, di antara rambut, di belakang telinga, di bawah kuku, dan semua lipatan kulit. Mandi wajib tidak hanya merupakan tindakan fisik, tetapi juga tindakan spiritual yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi setiap muslim untuk melaksanakan mandi wajib dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, memastikan bahwa tidak ada bagian dari tubuh yang terlewatkan dalam proses penyucian ini. Penting dalam menjaga kesucian diri yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya dalam keadaan yang suci dan bersih. Berikutnya yang ketiga, tidak membaca niat, nawaitul guslali rofil hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Saudaraku, ingat jangan dilanjutkan dengan kata Allahu Akbar. Niat dalam Islam bukan sekadar ucapan, tetapi juga merupakan manifestasi dari keseriusan hati dalam melaksanakan ibadah. Niat adalah pondasi dari setiap amalan, termasuk mandi wajib. Tanpa niat, amalan tersebut tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat harus dilakukan di dalam hati pada saat memulai mandi wajib, dan ini membedakan antara mandi yang bertujuan untuk kebersihan biasa dengan mandi yang bertujuan untuk ibadah dan menyucikan diri dari hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka yang kembali kepadanya dalam taubat dan mereka yang membersihkan diri mereka, baik secara fisik maupun spiritual. Pentingnya niat dalam setiap tindakan
melaksanakan pembersihan, termasuk mandi wajib. Mandi wajib adalah proses yang tidak hanya membersihkan tubuh dari kotoran fisik, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membersihkan diri dari dosa dan hadas besar. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, dengan niat yang lurus untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mandi wajib menjadi tidak sah jika dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Tidak membasahi seluruh bagian tubuh, adanya bagian rambut yang masih kering, adanya benda yang menghalangi air, penggunaan air yang telah berubah sifatnya, dan tidak memenuhi rukun mandi wajib. Setiap muslim harus memastikan bahwa proses mandi wajib dilakukan dengan benar agar dapat kembali suci dan siap untuk melaksanakan ibadah lainnya. Selanjutnya 4. Rambut masih kering. Dalam mandi wajib, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh rambut dan kulit kepala terbasahi air. Rambut merupakan bagian dari tubuh yang harus disucikan dari hadas besar. Jika ada bagian rambut yang masih kering, maka mandi wajib dianggap belum sempurna dan tidak sah. Hal ini menunjukkan betapa detail dan telitinya Islam dalam tata cara ibadah, termasuk dalam hal kesucian. Saya tegaskan sekali lagi, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang sudah kita bahas sebelumnya dalam arti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Ayat ini menekankan pentingnya membersihkan seluruh bagian tubuh, termasuk kepala dan rambut, sebagai bagian dari proses penyucian diri dari hadas besar. Saudaraku yang kelima, air sudah berubah zat atau mutaghoir. Air yang digunakan haruslah air mutlak, yaitu air yang tidak berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, atau bau, karena tercampur dengan sesuatu yang tidak lazim tercampur dalam air. Air yang telah berubah zat atau mutaghoir karena tercampur dengan bahan lain seperti sabun, minyak, atau bahan kimia lainnya tidak sah digunakan untuk mandi wajib. Hal ini karena air tersebut tidak lagi murni dan dapat menghalangi proses penyucian yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 46, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Hadirin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit yang bersih dan suci sebagai rahmatnya. Pentingnya menggunakan air yang bersih dan tidak tercampur dengan zat lain dalam proses penyucian diri. Air yang suci adalah elemen kunci dalam pelaksanaan mandi wajib, karena tanpa air yang bersih, proses penyucian tidak akan sempurna. Mandi wajib memerlukan air yang tidak hanya fisiknya bersih dari kotoran dan najis, tetapi juga bebas dari segala bentuk pencemaran yang dapat mengubah sifat aslinya. Proses ini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga tentang kesucian spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada keadaan fitrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, setiap muslim harus memastikan bahwa air yang digunakan untuk mandi wajib memenuhi kriteria kebersihan dan kesucian ini, sehingga dapat memenuhi tujuan syariat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya 6. Terdapat benda di tubuh yang tidak tertembus air. Dalam pelaksanaan mandi wajib, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada halangan yang menghambat air mencapai kulit. Hal ini bisa berupa ket kuku, plester, atau kotoran yang menempel pada kulit. Jika ada benda yang tidak tembus air menempel pada tubuh, maka air tidak akan dapat menyucikan bagian tersebut, dan mandi wajib dianggap belum sah. Sebelum mandi wajib, kita harus memastikan bahwa semua halangan tersebut telah dihilangkan agar proses penyucian dapat berlangsung dengan sempurna. Selanjutnya yang terakhir, tidak memenuhi rukun mandi wajib. Meskipun tidak ada ayat spesifik yang secara langsung menjelaskan tentang halangan air dalam mandi wajib, prinsip umum tentang pentingnya penyucian dan penghilangan halangan dapat ditemukan dalam rangkuman yang semua kita bahas tadi. Mandi wajib memiliki rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah dalam Islam. Rukun mandi wajib adalah niat dan membasuh seluruh anggota tubuh. Niat adalah keputusan di dalam hati untuk melakukan mandi wajib sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membedakan antara mandi biasa dengan mandi yang bertujuan untuk penyucian dari hadas besar. Membasuh seluruh anggota tubuh berarti air harus menyentuh setiap bagian tubuh tanpa terkecuali, termasuk rambut, kulit kepala, dan area yang tersembunyi. Saudaraku, penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal tersebut agar mandi wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan mengamalkan tata cara mandi wajib yang benar,
kita dapat menjaga kesucian diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu menjaga kesucian diri kami. Bimbinglah kami untuk melaksanakan mandi wajib dengan benar sesuai dengan syariat-Mu. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil, agar kami dapat menjalankan semua perintah-Mu dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Berilah kami pemahaman yang mendalam tentang hikmah dan manfaat mandi wajib, sehingga kami tidak hanya melaksanakannya sebagai rutinitas, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu. Lindungilah kami dari segala kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan ibadah ini, dan terimalah amalan kami sebagai bagian dari usaha kami untuk mensucikan diri di hadapan-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.